warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Sewandika. Perkenalkan, nama saya Nisrina Almareta Perkenalkan, nama saya Raihan Handika dari kelompok 1 di Manajemen Industri kelas 2B. Akan mempresentasikan tentang Chernobyl. Chernobyl adalah kecelakaan reaktor nuklir terburuk dalam sejarah. Pada tanggal 26 April 1986 pada pukul 1.23 pagi. Reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl terletak di Uni Soviet di dekat Pripyat di Ukraina meledak. Akibatnya, isotop radioaktif dalam jumlah besar tersebar ke atmosfer di seluruh kawasan Uni Soviet, bagian barat, dan Eropa. Bencana nuklir ini dianggap sebagai kecelakaan nuklir terburuk sepanjang sejarah dan merupakan satu dari dua kecelakaan yang digolongkan dalam kelas 7 pada skala kejadian nuklir internasional. Kecelakaan yang lainnya adalah bencana nuklir Fukushima Daiichi. Jumlah pekerja yang dilibatkan untuk menanggulangi bencana ini sekitar 500.000 orang dan menghabiskan dana sebesar 18 miliar rubel dan mempengaruhi ekonomi Uni Soviet. Ribuan penduduk terpaksa diungsikan dari kota ini. Inti penyebab dari terjadinya peristiwa tersebut yaitu disebabkan oleh kesalahan dan juga keteledoran yang dilakukan oleh manusia, yang mana dikutip dari Al Jazeera pada tanggal 26 April tahun 1989, terdapat sekelompok pekerja di pabrik nuklir yang sedang melakukan pengujian terhadap reaktor nomor 4. Pengujian tersebut dilakukan karena sistem pendinginan bekerja di bawah daya yang terbatas. Tapi salahnya, para pekerja tersebut malah mematikan semua sistem pengaturan daya dan mematikan sistem secara otomatis. Sehingga sistem peringatan bahaya ataupun sistem peringatan keselamatan menjadi tidak aktif secara otomatis. Nah, pada saat proses pengujian tersebut terjadilah insiden yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya lonjakan listrik. Yang mana lonjakan listrik tersebut mengakibatkan terbakarnya palet bahan bakar yang ada di dalam reaktor nuklir tersebut, sehingga jadilah ledakan besar itu hingga menghancurkan atap dari reaktor nuklir tersebut. Dari peristiwa tersebut, banyak sekali dampak yang ditimbulkan dan sangat berpengaruh pada kehidupan. Dalam peristiwa Chernobyl tersebut, banyak sekali memakan korban jiwa, terlebih pada pekerja yang bekerja di pabrik nuklir tersebut. Selain itu, lebih dari 100 orang mengalami radiasi yang sangat berbahaya dan menderita sindrom radiasi akut. Nah, selain berdampak pada manusia, Chernobyl ini juga berdampak pada ekosistem lainnya, yaitu ekosistem hewan dan tumbuhan. Untuk hewan, konon katanya terjadi mutasi pada beberapa hewan, misalnya pada burung. Burung yang hidup di lokasi tersebut didapatkan mengalami kelainan fisik, misalnya paruh burung yang tidak tumbuh secara sempurna, dan otak yang jauh lebih kecil. Selain itu, populasi berbagai jenis serangga seperti kupu-kupu, lebah, dan belalang juga mengalami penurunan. Begitupun juga spesies laba-laba. Dampak untuk tumbuhan, diketahui tumbuhan yang hidup di area lokasi tersebut dalam tumbuh dan berkembangnya itu mengalami penurunan. Padahal kita semua tahu bahwa sumber dari kehidupan makhluk hidup lainnya itu berasal dari tumbuhan, karena tumbuhan yang menghasilkan oksigen kita untuk bernapas pada setiap harinya. Selanjutnya yaitu solusi agar Chernobyl tidak terjadi kembali. Contohnya pada reaktor-reaktor di barat. Reaktor-reaktor di barat memiliki desain yang berbeda, margin pemandangan yang lebih luas, struktur pelindung yang kokoh, dan pengendalian operasional untuk melindungi mereka terhadap kombinasi penyimpangan yang menyebabkan kecelakaan seperti Chernobyl. Meskipun selalu diakui kemungkinan kecelakaan besar, persyaratan peraturan memberikan perlindungan yang memadai. Dengan kewaspadaan terus-menerus, termasuk pemeriksaan terhadap informasi baru
yang mungkin menunjukkan bahwa penyebab kecelakaan itu telah diperhitungkan dan diantisipasi dalam desain reaktor komersial barat, khususnya di Amerika Serikat. Namun, kecelakaan Chernobyl menekankan pentingnya desain yang aman dalam konsep maupun pelaksanaan pengendalian operasional, kompetensi dan motivasi manajemen dan staf agar beroperasi sesuai dengan kontrol yang ketat, dan kelebihan-kelebihan sistem pertahanan berlapis terhadap potensi kecelakaan. Meskipun suatu kecelakaan pembangkit nuklir berdaya besar di suatu tempat di Amerika Serikat adalah tidak mungkin karena desain dan fitur operasionalnya, pengkajian Chernobyl menimbulkan pertanyaan, apakah suatu perubahan-perubahan diperlukan pada peraturan yang ada atau petunjuk mengenai kecelakaan reaktivitas, kecelakaan daya rendah atau daya nol, pelatihan operator, dan perencanaan daruratan. Badan Otoritas Pengawas mengakui bahwa pengalaman Chernobyl harus tetap menjadi bagian informasi yang berharga untuk diperhitungkan ketika berhadapan dengan isu-isu keselamatan reaktor di masa depan. Jadi ditekankan bahwa kecelakaan Chernobyl ini diakibatkan pada desain yang kurang kompeten dan kurang bagus, kurang aman, dan staf dan manajemennya kurang berkompeten, maka harus diperbaiki pada masa yang akan datang. Terima kasih.